Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada fasal fi man yusannu lahu sujud, tentang seorang yang disunnahkan baginya sujud. Sujud di sini yang dimaksud adalah sujud tilawah. I'lam, ketahuilah, annahu, bahasanya sujud itu yusannu, sujud tadi disunahkan lil qari'i, bagi orang yang membaca ayat sajadah, al mutatahhiri bil ma, yang dia bersuci dengan air, awit turab, atau dia bersuci dengan debu. Haitsu yajuzu, yaitu ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, boleh seorang tadi bersuci dengan debu, yaitu tayamum. Sawaun, sama saja. Kana fis sholati au kharijan minha, sama saja adanya qari' tadi yang membaca ayat sajadah tadi itu berada di dalam sholat atau berada di luar sholat, tetap baginya disunahkan sujud tilawah. Wa yusannu, dan disunahkan lil mustami', bagi orang yang mendengar dengan perhatian, disunahkan sujud. Wa yusannu aidan lisami', dan disunahkan juga sujud tilawah lisami', bagi orang yang mendengar tanpa perhatian, ghairil mustami', yang bukan mendengar dengan perhatian. Jadi kedua-duanya, baik mustami' ataupun sami', ini kedua-duanya disunahkan sujud tilawah. Jadi antara sami' dan mustami' ini ada perbedaan. Kalau mustami' ini mendengar dengan penuh perhatian, kalau sami' ini mendengar tapi tanpa ada perhatian. Nah, kedua-duanya ketika mendengar ayat sajadah dibacakan, maka keduanya disunahkan sujud tilawah. Walakin qala Syafi'i radhiyallahu anhu, akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la uakkiduhu fi haqqihi kama uakkiduhu fi haqqil mustami'. Kata Imam Syafi'i, la uakkiduhu, aku tidak menekankan sujud, fi haqqihi, pada haknya sami', kama uakkiduhu, sebagaimana aku menekankan sujud, fi haqqil mustami', pada haknya mustami', orang yang mendengar dengan perhatian. Hadza huwa shahih, ini adalah pendapat yang sahih. Wa qala Imamul Haramain min ashabina, dan telah berkata siapa? Imam Haramain min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami. Beliau mengatakan, la yasjudus sami', orang yang mendengar tanpa perhatian itu tidak disunahkan sujud. Akan tapi wal masyhur, pendapat yang masyhur itu adalah al-awwalu, yang pertama tadi. Tetap disunahkan bagi sami' itu sujud tilawah. Wa sawa'un kanal qari'u fis shalah aw kharijan minha, yusannu lil mustami' was sami' as-sujud. Sama saja adanya orang yang membaca ayat sajadah tadi itu di dalam sholat atau di luar sholat. Yusannu, disunnahkan, lil mustami', bagi orang yang mendengar dengan perhatian, wasami', dan orang yang mendengar tanpa perhatian, disunnahkan baginya sujud. Sawa'un sajadal qari' amla, baik yang membaca ayat sajadah tadi sujud atau tidak, tetap bagi sami' dan mustami' disunnahkan sujud.
Hadza huwa sahih. Ini adalah pendapat yang sahih al-masyhur, yang masyhur inda ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut sahabat-sahabatnya Syafi'i. Maksudnya adalah murid-muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wabihi, dan dengan pendapat inilah qala, telah berpendapat siapa, Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qala sahibul bayan, dan berkata pemilik kitab Al-Bayan, min ashabi Syafi'i, daripada sahabat-sahabatnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau mengatakan la yasjudul mustami'u li qira'ati man qara'a fis shalah. Tidak perlu sujud tilawah siapa al-mustami'u, orang yang mendengar dengan perhatian. Tidak perlu sujud li qira'ati man, karena sebab bacaannya orang, qara'a yang dia membaca fis sholati, di dalam sholat. Jadi kalau orang yang membaca ayat sajadah, dia itu berada di dalam sholat, maka bagi mustami' itu tidak disunnahkan sujud. Wa qala as-Saidalaniyu, berkata Saidalaniyu min ashabi Syafi'i, daripada sahabat-sahabatnya Asy-Syafi'i, beliau mengatakan la yusannu sujud, tidak disunahkan sujud, illa ayasjudal qari', kecuali qari'nya, orang yang membaca ayat sajadah tadi juga sujud. Akan tetapi waswabu, yang benar itu adalah al-awalu, yang pertama, yaitu tetap disunahkan sujud. Kemudian wala farqa baina ayyakunal qari' musliman balighan mutatahhiran rajulan wa baina ayyakuna kafiran aw sabiyan aw muhditsan aw imra'atan. Tidak ada perbedaan antara adanya orang yang membaca ayat sajadah, dia adalah seorang muslim baligh yang sudah bersuci, kemudian laki-laki, dan antara yang membaca ayat sajadah tadi adalah seorang kafir atau anak kecil atau orang yang muhdits, yang sedang berhadas, awi imra'atan, atau yang membaca ayat sajadah tadi adalah seorang perempuan. Tidak ada perbedaan, tetap disunahkan sujud tilawah. Hadza huwa sahih indana, ini adalah pendapat yang sahih indana, menurut kami, wabihi, dan dengan pendapat ini qala, telah berpendapat siapa, Abu Hanifah. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat-sahabat kami, sebagian ulama mengatakan la yasjudu, tidak disunnahkan sujud, li qira'atil kafir, karena sebab bacaannya orang kafir, wasabi, anak kecil, wal muhdits, orang yang berhadas, wasakron, dan orang mabuk. Jadi menurut sebagian ulama, jika yang membaca ayat sajadah tadi adalah orang kafir, anak kecil, orang yang berhadas, atau orang yang sedang mabuk, maka tidak disunnahkan sujud tilawah. Wa qala jama'atun minas salaf, dan telah berkata jama'atun minas salaf, sekelompok jamaah daripada salaf, mereka mengatakan la yasjudu li qira'atil mar'ati, tidak disunnahkan sujud karena mendengar bacaannya seorang perempuan. Hakahu Ibnu Munzir, telah menceritakan hal itu siapa, Ibnu Munzir, an Qatadah, daripada Qatadah, wa Malik, dan Imam Malik, wa Ishaq. Waswab, akan tetapi pendapat yang benar adalah ma qaddamnahu, apa yang telah kami dahulukan, yaitu tidak ada perbedaan, tetap siapa saja yang membaca ayat sajadah disunahkan sujud tilawah.
Faslun fasal fi ikhtisari sujud. Di dalam meringkas sujud. Wa huwa adapun meringkas sujud itu adalah ayaqra'a ayatan aw ayataini thumma yasjud. Adalah seorang membaca satu ayat atau dua ayat thumma yasjud kemudian dia sujud. Hakahu Ibnu Munzir telah menceritakan siapa Ibnu Munzir Anisy-Sya'bi daripada Asy-Sya'bi wal Hasanil Basri dan daripada Hasan al-Basri wa Muhammad bin Sirin wa Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum bahasanya mereka semua itu karihu dzalik. Mereka memakruhkan hal itu, yaitu membaca satu ayat atau dua ayat kemudian seorang tadi sujud. Nah, para ulama ini memakruhkan hal itu. Wa an Abi Hanifah dan daripada Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah wa Muhammad bin Hasan wa Abi Thawr annahu bahasanya hal itu la ba'sa bihi. Itu tidak masalah. Wa hadza ini adalah muqtada madhhabina, ini adalah ketetapan madhab kami. Itu madhab Asy-Syafi'i. Kemudian faslun fasal fi ahkamin di dalam beberapa hukum tata'allaqu yang berhubungan apa hukum tadi bisujudi tilawah dengan sujud tilawah fi shalah di dalam salat. Idza kana musalliyan munfaridan apabila seorang yang salat tadi adalah sedang salat sendirian, apabila orang yang salat itu adalah salat sendirian, sajada li qiraati nafsihi, maka hendaknya dia sujud karena sebab bacaannya sendiri. Falau taraka sujudat tilawah, seandainya dia orang yang salat sendirian tadi itu meninggalkan sujud tilawah, waraka'a kemudian dia rukuk, thumma arada ayasjuda lit tilawah, kemudian setelah rukuk dia ingin sujud tilawah, lam yajuz, maka tidak boleh baginya. Jadi sudah rukuk secara sempurna, kemudian dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan sujud tilawah, kemudian dia turun, maka hal itu tidak boleh. Fa in fa'ala, maka jika dia melakukan hal itu ma'al ilmi bersama tidak bersama dia mengetahui bahwasanya hal itu adalah tidak diperbolehkan, maka batalat sholatuhu, batallah salatnya. Fa in kana qad hawa ila ruku', maka jika dia qad hawa ila ruku', telah turun menuju ruku', walam yasil akan tapi dia belum sampai ila haddir raki'in kepada batas orang-orang yang ruku', jaza ayasjuda litilawah, maka boleh dia meneruskan sujud tilawah. Walau hawa li sujud tilawah, seandainya dia turun menuju sujud tilawah, thumma badalahu kemudian tampak baginya keinginan untuk tidak sujud tilawah, terbesit dalam hatinya sudah mau turun sujud tilawah, kemudian terbesit dalam hatinya keinginan untuk tidak melakukan sujud tilawah, wa raja'a dan dia kembali ilal qiyam, kembali berdiri, jaza, boleh. Amma idza asghal munfaridu bis shalah, adapun orang yang salat sendirian itu mendengar li qiraati qari'in fis shalah, bacaan orang yang membaca ayat sajadah, bacaan orang yang membaca ayat sajadah, sedangkan yang membaca tadi fis shalah berada di dalam salat au ghairiha atau selain salat, fala yajuzu lahu ayasjuda, maka orang yang salat sendirian tadi tidak boleh baginya sujud. Walau sajada ma'al ilmi, seandainya dia sujud ma'al ilmi bersama dia tahu bahasanya hal itu tidak boleh, batalat sholatuhu, maka batallah sholatnya.
Amal musolli fil jamaah, adapun orang yang sholat tadi ketika dia sholat dengan berjamaah, fa in kana imaman, jika dia adalah seorang imam, fahuwa kal munfarid, maka dia seperti orang yang sholat sendirian. Wa idza sajada, dan apabila dia sujud, wa idza sajadal imamu, maka jika imam tadi sujud, li tilawati nafsihi, karena bacaannya dia sendiri, wajaba alal makmum ayyasjuda ma'ahu, maka wajib bagi makmum itu sujud bersama imam. Jadi apabila imam tadi membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka wajib bagi makmum itu sujud bersama imam. Fa'il lam yaf'al, maka jika makmumnya tidak melakukannya, imam sujud, makmum tidak mau sujud, maka batalat sholatuhu, maka batallah sholatnya makmum. Fa'il lam yasjudil imam, dan jika imamnya tidak sujud, lam yajuz, maka tidak boleh lil makmum, bagi makmum sujud. Imamnya tidak sujud, maka makmum juga tidak boleh sujud. Fa'in sajadah, maka jika makmumnya tadi sujud, sementara imamnya tidak sujud, batalat sholatuhu, maka makmumnya tadi sholatnya batal. Walakin akan tetapi, yustahabbu disunahkan, ayyasjuda, makmum tadi sujud, idza faragha minas sholah, apabila makmum tadi telah selesai daripada sholat. Disunahkan baginya sujud tilawah. Wala yuta'akkadu, akan tapi hal itu tidak ditekankan. Walau sajadal imamu, seandainya imamnya sujud, walam ya'lamil makmum, akan tapi makmumnya tidak tahu bahwasannya imamnya tadi sujud, hatta rafa'al imamu ra'sahu, sampai imamnya tadi mengangkat kepalanya, bangun minas sujud, daripada sujud, fahuwa ma'dzurun, maka makmum tadi itu dimaafkan fi takhallufihi, di dalam ketertinggalannya. Wala yajuzu lahu ayyasjuda, dan tidak boleh lahu bagi makmum ayyasjuda, dia sujud. Walau alima wal imamu ba'du fis sujud wajibas sujud. Walau alima, seandainya makmum tadi tahu, wal imamu, sedangkan imam, ba'du, setelah makmum tadi tahu, imam tadi fi sujud, di dalam sujud, wajib sujud, maka wajib bagi makmum tadi sujud. Jadi makmum tadi awalnya tidak tahu, dia masih dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah beberapa saat, makmum tadi baru sadar bahwa imamnya dalam keadaan sujud tilawah, maka wajib bagi makmum tadi ikut sujud tilawah bersama imam. Falau hawa ila sujud, apabila dia turun kepada sujud, warafal imamu wa huwa fil huwi, sedangkan imam tadi bangun daripada sujudnya, wa huwa fil huwi, sedangkan makmum tadi di dalam turun mau sujud tilawah, rafa'a mahu, maka hendaknya dia berdiri bersama imam. Jadi apabila makmum turun menuju kepada sujud, tiba-tiba imamnya sudah naik ke atas, wa huwa, sedangkan makmum itu fil huwi, sedangkan makmum tadi mau turun menuju sujud tilawah, maka hendaknya rafa'a ma'ahu, makmum tadi bangkit lagi, berdiri lagi ma'ahu bersama imam. Walam yajuz al-sujud, dan tidak boleh bagi makmum tadi sujud, melakukan sujud. Wa kadzal dha'ifu, begitu juga orang yang lemah, alladzi hawa ma'al imam, yang dia turun menuju sujud tilawah bersama imam. Idza rafa'al imamu, apabila imam sudah naik ke atas, qabla bulughi dha'if ila sujud, sebelum orang yang lemah tadi sampai kepada sujud tilawah, imamnya sudah naik, li sur'atil imam, karena cepatnya imam, wa bud'il makmum, dan karena lambatnya makmum yang lemah tadi, maka yarji'u ma'ahu, hendaknya kembali lagi naik orang yang lemah tadi, ma'ahu bersama
imam. Wala yasjud, dan tidak boleh baginya sujud. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman, adapun apabila orang yang sholat tadi adalah makmum, fala yajuzu ayasjuda li qiraati nafsihi, maka makmum tadi tidak boleh sujud karena sebab bacaannya sendiri. Wala li qiraati ghairi imamihi, dan tidak boleh sujud juga sebab bacaannya selain imamnya. Fa in sajadah, maka jika dia sujud, batalat sholatuhu, maka batallah sholatnya. Wa yukrahu lahu, dan dimakruhkan lahu bagi makmum qiraatus sajadah, membaca ayat sajadah. Wa yukrahu lahu, dan dimakruhkan juga lahu bagi makmum al-isgha'u, mendengar ila qiraati ghairi imamihi, mendengar kepada bacaan selain imamnya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.